Ucapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, membuat kami tahu Bapa, kami punya Allah yang hidup. Biarlah kasih setiamu yang melampaui segala akal menaungi kami. Biarlah cinta-Mu Tuhan yang selalu tinggal atas hidup kami. Ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan rendahkan kami di hadapan-Mu supaya kami tahu bahwa kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan Yesus kami mengerti tentang kebenaran-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak meninggalkan kami, Allah yang selalu hidup dalam hati kami, dalam segenap hidup kami. Terima kasih buat apa yang Kau berikan dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Terlalu banyak yang kami terima, dan itu membuat kami Tuhan harusnya menyadari betapa baiknya Engkau. Terima kasih buat kesehatan, buat makanan, buat keluarga kami, buat semua pekerjaan-pekerjaan kami yang Kau lancarkan Bapa. Terima kasih buat semuanya Bapa. Biarlah Engkau hidup di dalam hidup kami. Biarlah Engkau berkuasa di dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang bertahta dan menguasai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Buatlah kami menyadari Tuhan betapa hebatnya Engkau dan agungnya Engkau. Buatlah kami mengerti Tuhan betapa hebatnya Engkau. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan. Kami memohon pengampunan daripada-Mu. Lihatlah kami sebagai anak-anak kecil-Mu Tuhan, yang belajar berjalan, belajar memahami, belajar menghidupi firman-Mu. Urapi tempat ini Bapa dengan hadirat-Mu yang kudus. Urapi semua pemain musik, semua pemain altar Tuhan. Pelayan-pelayan altar Kau urapi, semua sistem yang kami pakai Kau urapi Bapa. Biarlah ini Tuhan pujian dan penyembahan kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku tolak segala kuasa kegelapan yang menghalangi penyembahan di dalam nama Yesus. Kita akan keluar. Biarlah kasih-Mu Tuhan tinggal atas kami. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, terima kasih kami padamu. Terima kasih Yesusku, Kau agung dan mulia. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar, kita berdiri. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur.
Betapa besar kasih-Mu. Teriakan kami Tuhan, pengampunan-Mu yang kami butuhkan. Karena pengampunan-Mu menguduskan kami, pengampunan-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Bapa, Kau lihatlah kami, Yesus Tuhan, Yesus yang mendalam kerajaan sorga. Oh Bapakku, kuduskan setiap kami ya Tuhan, kuduskan anak-anak-Mu tempat ini Bapa. Bolehkan Ku Yesus Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Wah, ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, Yesusku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Sama-sama kita katakan, pulihkan ku. Terima kasih Tuhan, Kau memulihkan kami Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Karena kemuliaan-Mu, hadirat-Mu indah Tuhan. Lebih bagus kami tinggal dalam hadirat-Mu satu hari, 1 jam daripada kami 1000 hari di tempat yang lain Tuhan. Karena kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh cinta yang daripada-Mu Bapa. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, oh Yesusku. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tempat ini, oh mulianya
ketika hatimu mengatakan dimuliakan, kau harus katakan dari hatimu yang tulus dan menyembah. Kata-kata ini terlihat mudah, tapi akan susah ketika kau katakan dengan hatimu yang meragukan Tuhan. Kau harus katakan dari hatimu yang paling tulus. Kau tulus memuji Tuhan, kau tulus memuliakan Tuhan apapun keadaanmu. Kau tulus mengagungkan Tuhan. Sekalipun masalahmu tetap ada, sekalipun kehidupanmu tidak berubah, tapi yang Tuhan mau adalah ketulusan yang lahir dari hatimu yang paling dalam. Karena ini lagu memuliakan Tuhan, memuliakan Roh yang hidup. Datanglah dengan kerendahan hati. Katakan apa yang keadaanmu hari ini, keadaan hatimu. Mungkin kau belum bisa memuliakan Tuhan. Mungkin kau belum bisa dari hatimu mengagungkan Tuhan karena banyak hal yang kau pelihara. Tapi Tuhan mau kau selesaikan di hadapan Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, mau memuliakan Engkau Yesus Tuhan. Kami ingin melihat kemuliaan-Mu dan bukakanlah mata kami Tuhan. Mata hati kami, supaya kami bisa melihat kemuliaan-Mu yang dahsyat Bapa. Biarlah kasih setiamu yang melampaui segala akal turun atas kami. Kasih setia yang tidak memandang atas kesalahan dan dosa kami. Tetapi kasih setia karena Engkau sayang kepada kami Tuhan. Kuduskanlah setiap kami Bapa. Kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan Kau Yesus dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
Yesus orata kamarana hadiratmu memenuhi tempat ini, oh indahnya Tuhan, oh indahnya Yesus Tuhan, oh indahnya. Yesus horata kata karana sataka, Yesus ikoro pana kara mastuko makanya, Yesus ada kala kal sataka rada. Iroto kapah nakara, iroto kala masito ko para nakara. Oh Yesusku, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti dan bawaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lembutkanlah hati kami Bapa, supaya kami mengerti kehendak-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Biarlah lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami siap Engkau tanam Tuhan. Supaya firman-Mu Engkau tanam di dalam hati kami dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu, dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Yesusku, hanya bagi Yesusku. Terima kasih Bapa. Itulah penyembahan kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sempurnakan dengan kasih-Mu dan cinta-Mu yang kuat. Kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Biarlah kasih setia-Mu membungkus kami, darah-Mu membungkus kami, supaya apa yang kami dengarkan, kami boleh mengerti dan taati Bapa. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa darahnya membungkus kami mengucap syukur. Amin. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang pertama, kita akan baca sampai ayat ke-8 secara bergantian. Sebab itu marilah kita tinggalkan ajaran pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar percaya kepada Allah. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah.
Amin. Janganlah lagi kita hidup dengan apa yang kita pikirkan. Itu intinya. Kita tidak lagi hidup dengan apa yang kita pikirkan. Sering sekali orang terjebak dengan sebuah aturan, yaitu doktrin. Doktrin membatasi banyak orang untuk ketemu Tuhan. Doktrin memberikan satu pemahaman yang membuat orang saling berbenturan. Ketika orang kembali kepada Injil sepenuhnya, ketika orang kembali kepada kebenaran yang sepenuhnya, maka tidak akan ada lagi yang bicara tabrakan. Tetapi banyak orang terbentur dengan apa yang dia pikirkan atau gereja pikirkan, sehingga mereka tidak masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Ketika ada pemahaman tentang Tuhan yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, maka ini yang dikatakan murtad. Dan banyak hari-hari ini orang coba mencongkel-congkel ayat dengan menerjemahkan aslinya. Lalu terjadi perbedaan-perbedaan sehingga dia meninggalkan makna yang sesungguhnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ternyata pada hari-hari ini doktrin-doktrin di berbagai gereja telah membuat masing-masing membenarkan dirinya sendiri. Satu hal yang kita mau pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kita sudah masuk kepada kepenuhan yang sesungguhnya. Kalau kita mengatakan bahwa apa yang saya imani, bahwa apa yang saya pegang selama ini adalah benar, maka yang paling bukti yang paling utama adalah kita mengalami yang namanya jamahan Roh Kudus. Kita mengalami yang namanya kepenuhan roh. Kita namanya mengalami kecintaan kepada Tuhan, kerinduan kepada Tuhan. Banyak orang terbentur dengan banyak pemahaman-pemahaman, mempertahankan pemahaman, mempertahankan apa yang didengarkan, tetapi dia tidak tahu bahwa final yang sesungguhnya adalah orang berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang dipahami adalah salah. Kalau sudah salah, tidak ada lagi hal yang akan membuat atau mengobati. Kalau kita perhatikan tadi, tidak mungkin lagi orang yang sudah murtad akan bisa kembali. Berapa banyak lagi, berapa kali lagi Yesus harus mati untuk dia. Bahaya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Coba kita lihat hati kita. Coba kita lihat keadaan kita. Kita sudah merasakan banyak kasih karunia dari Tuhan. Kita sudah merasakan banyak pengampunan dari Tuhan. Kita sudah ngalamin banyak berkat dari Tuhan. Apakah membuatmu semakin menginginkan Tuhan apa tidak? Apakah sudah membuatmu semakin bergairah dalam Tuhan apa tidak? Apakah itu sudah membuatmu semakin kau menyatakan Yesus kepada orang lain apa tidak? Atau jangan-jangan kita menganggap ini hal yang biasa-biasa saja. Atau jangan-jangan kita merasa bahwa ya sudah gini aja, yang penting saya ke gereja, yang penting saya beribadah. Ya, jangan-jangan kita masuk ke situ. Coba kita perhatikan di ayat 8. Perhatikan ayat 8. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara mengerti ayat ini? Ketika jika tanah itu menghasilkan semak duri,
Tanah itu bicara hati kita, menghasilkan semak duri. Kalau hati itu selalu identik dengan menghasilkan buah yang manis, bukan semak duri. Lalu dikatakan rumput yang berduri. Berarti apa? Sesuatu yang selalu menabrak firman Tuhan. Sesuatu yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Misal ketika firman Tuhan mengatakan lepaskanlah segala sesuatu mengikut aku, kita keep. Itu namanya rumput yang berduri. Ketika Alkitab mengatakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, tapi kita sibuk mengerjakan pekerjaan kita, itulah bicara semak duri. Kenapa? Karena banyak orang meraba-raba hidup. Semak duri itu kan gak kelihatan ke depannya seperti apa. Duri yang ada semak-semak yang berduri terus kita gak bisa ngeliat ke depannya. Itulah orang yang selalu mengerjakan kehidupannya tanpa Tuhan di situ. Hasilnya apa? Berduri. Kalau sudah semak duri ada di dalam hati seseorang, ada rumput berduri dari seseorang, hasilnya adalah duri. Kalau Alkitab lebih tegas dikatakan apa? Kutuk hasilnya. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Karena ketika orang jauh dari Tuhan yang muncul adalah kutuk. Tanpa orang menyadari itu. Yang muncul adalah kutuk. Makanya Alkitab mengatakan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan supaya Tuhan mendekat kepadamu. Kegagalan banyak orang dia gak mau dekat dengan Tuhan. Dia gak mau berupaya untuk dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu misalnya orang itu seorang pejabat tinggi yang punya kekuasaan penuh. Kalau saudara gak mendekat, saudara gak akan dikenal. Maka apa yang dilakukan? Mendekat, dekati dia. Cari tahu apa maunya. Cari tahu kesenangannya. Maka dia mulai mengenal. Oh ternyata orang ini si Anu namanya. Oh ternyata dia tinggal di sini. Oh ternyata dia baik orangnya. Ternyata dia begini. Kalau saudara tidak mendengarkan diri, saudara tidak akan dapat apa-apa. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tahu semuanya kita. Ya, yang saudara harus paham, Tuhan tahu semua kita ini satu-satu nama kita dia tahu. Tetapi dia juga minta, kau mau mendekat sama aku enggak? Kau mau memperkenalkan dirimu sama aku enggak? Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengingat kita? Tuhan gak akan ingat. Gak akan Tuhan ingat. Makanya kegagalan orang adalah orang pingin Tuhan mengenal dia, tetapi dia gak pingin dia mengenal Tuhan. Makanya dia banyak tidak mengerti tentang Tuhan itu seperti apa. Kalau orang pingin mengenal Tuhan dengan baik, maka yang dilakukan apa? Baca firman, belajar firman, mengerti tentang firman, hidup dengan totalitas. Punya waktu berdoa, punya waktu mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain, menginjili banyak orang, memenangkan banyak jiwa. Itulah orang yang mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu butuh apa? Butuh data konkret. Ketika kita bilang Tuhan ini aku, Tuhan bilang kau siapa? Apa yang kau lakukan? Porsimu seperti apa? Kita tidak bisa mengumbar-umbar omongan lagi. Pada hari-hari ini Tuhan tidak peduli lagi dengan omongan Tuhan. Aku akan begini. Tuhan bilang mana buktinya? Mana datanya? Tuhan aku mau mengasihimu seperti apa? Waktumu aja gak kau kasih misalnya. Yesus aja tidak pernah kau sampaikan kepada orang lain. Sama sekali kau tidak pernah menangkan jiwa buat aku katanya. Kan itu Tuhan tanya. Semua butuh data, semua butuh bukti.
Jadi makanya saudara, lebih lagi saya mau katakan, Tuhan itu butuh korban bakaran untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak, nanti kita kejebak dengan doktrin. Kita akan beradu doktrin. Misal doktrinnya adalah aku mengenal ini begini, doktrinku begini, doktrinmu salah, doktrinmu begini. Kita akan beradu gitu. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa Alkitab ini adalah petunjuk rambu-rambu, tanda-tanda untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kita mengenal siapa yang kita sembah. Untuk telinga kita terbuka mendengarkan Tuhan. Untuk mata kita terbuka melihat Tuhan. Untuk kita punya hikmat menjalani hidup ini. Kalau enggak kita akan begini-gini aja. Saudara, satu hal yang Tuhan minta, kekudusan. Saya kemarin Tuhan ajarkan, kekudusan itu saya berpikir bahwa kekudusan itu adalah orang itu tidak melakukan dosa. Dia rajin ke gereja, dia beribadah. Saya pikir itu. Ketika Tuhan ajarkan saya, kekudusan yang saya minta ketika hatimu melekat kepadaku. Itulah kekudusan sesungguhnya. Sama seperti ini. Ketika saudara punya pasangan, hati saudara selalu merindukan dia. Kalau saudara melakukan, mungkin memberikan bunga, mungkin memberikan uang, ngajak jalan-jalan, selalu bersama, tapi hatimu ke yang lain, maka itu dianggap tidak kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan itu ketika hatimu melekat kepada Tuhan. Orang berdosa enggak? Berdosa. Tapi orang yang punya kekudusan, maka waktu dia jatuh, dia kembali ke dalam hadirat Tuhan. Daud pembunuh, berzina. Tetapi kekudusan hatinya mampu membuat dia mengerti tentang Tuhan. Dia tahu ketika dia berdosa, dia katakan apa? Sumbu yang padam, sumbu yang pudar tidak kau padamkan. Bulu yang terkulai tidak kau patahkan. Dia sangat tahu bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Itulah kekudusan. Ketika orang tidak masuk dalam kekudusan ini yang bahaya. Bahayanya adalah apa? Dia tidak akan mengenal Tuhan, dia tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Dia tidak tahu jalan yang benar seperti apa. Dia tidak punya kerinduan, dia akan menghitung-hitung waktu untuk beribadah, dia akan menghitung-hitung waktu untuk datang ke Tuhan. Dia tidak punya hidup yang benar-benar mencintai Tuhan. Makanya akhirnya apa? Segala sesuatu menjadi formalitas. Makanya kita mengatakan tadi apa? Ayat yang kedua, apa namanya? Oh, ayat yang pertama dikatakan apa? Ayat yang bagian C-nya, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Kita tidak lagi waktunya mencari doktrin apa yang baik, perkataan apa yang baik, tetapi waktunya kita adalah apakah iman kita sudah membuat kita berjumpa dengan Tuhan apa tidak. Sudah membuat waktu kita memanggil nama Yesus, Yesus hadir enggak dalam hidup kita? Sudah belum? Sudah tidak ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan kita? Sudah tidak ketika Tuhan berbicara dan kita mendengarkan Tuhan? Ataukah kita menjadi orang-orang yang budak yang tidak mengenal Tuhan? Saudara,
Inilah persoalan-persoalan besar di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Kalau kita tidak masuk ke dalam itu, kita tidak akan pernah menerima yang namanya mahkota keselamatan. Maka semua kehidupan kita akan sia-sia. Kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Bisa? Oke. Saya akan bacakan, saudara dengarkan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Kalau orang tidak masuk, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan, maka dia tidak akan pernah mendapat kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita hanya berpikir tentang kekhawatiran tanpa kita menyerahkan itu, Tuhan tidak akan pernah memelihara hidupmu. Khawatir gak dalam hidup? Ada kekhawatiran, setiap orang pasti punya kekhawatiran. Cuma persoalannya adalah kau mau menyerahkan apa tidak. Makanya saudaraku, yang terpenting dalam hidup ini adalah apa? Kau mendekat kepada Tuhan. Kau datang kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita cuma membiarkan pikiran-pikiran kita melanglang buana, berpikir tentang A, B, C, D, F, G, yang ada Tuhan tidak akan pernah campur tangan dalam hidup kita. Dan satu hal yang kita harus tahu, kita adalah cangkokan. Ya, saudara harus tahu, kita adalah orang cangkokan. Kalau orang cangkokan itu, berarti saudara hanya diambil, ditempelkan. Tapi saudara bukan bagian dari rencana keselamatan itu. Makanya saudaraku, ketika kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan kita sesungguhnya. Berapa banyak kita menghabiskan waktu hanya hidup dengan semua perjalanan hidup kita yang sulit. Berpikir tentang makan, berpikir tentang hidup, berpikir tentang anak, berpikir tentang apa lagi masa depan, berpikir tentang uang. Kita hanya berkutat dengan itu. Yang saya mau sampaikan saudara, orang-orang yang sibuk dengan pikiran itu, maka sebenarnya dia lagi mengikuti jalan setan. Ketika saudara sibuk dengan apa yang saudara pandang baik, ketika sibuk dengan dunia ini, saudara lagi dialihkan dari Tuhan. Kalau orang-orang hidup dalam Tuhan, maka semangatnya adalah apa? Beribadah, berdoa, baca firman, mengenal Tuhan. Itu kalau orang dalam Tuhan. Tapi orang-orang yang dalam Tuhan, dia akan sibuk dengan masa depan, kehidupan, apa yang dimakan, apa yang dipakai, dia kan itu. Makanya Alkitab mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan. Karena semua itu akan diberikan kepadamu. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan mencari hidup, mencari makan, mencari semuanya. Karena dia takut. Dia akan mati kelaparan. Saudara, coba lihat hidupmu. Apa yang selama ini yang kau pegang? Apa yang selama ini yang kau hidupin? Coba kita buka Matius 6, ya.
Ayat 30. 30, 31 sampai 33. Oke. Sudah? Bisa dapat? Matius 6 ayat 30. Saudara perhatikan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua, saudara perhatiin, ayat 32 sama-sama membaca, ayat 32, 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka dia hanya mencari apa yang dimakan, apa yang dipakai. Saudara mengenal Allah enggak? Saudara mengenal Allah enggak? Tapi kenapa kau masih khawatir? Kalau kita tahu bahwa kita punya Allah yang kuat, kalau kita tahu kita menyembah Yesus sumber segala sesuatunya, maka kita tahu kita dipelihara olehnya. Amin. Itu iman yang harus kita pegang. Kita harus nyatakan dari hati kita bahwa saya dipelihara Yesus. Coba katakan bersama-sama. Saya dipelihara Yesus. Amin. Sekali lagi, saya dipelihara Yesus. 1, 2, 3. Saya dipelihara Yesus. Itu yang saudara harus pegang. Karena Tuhan katakan, Dia menyiapkan segala sesuatu bagimu. Ayat 32 sekali lagi saya baca ya. Dia C-nya. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Itulah keajaiban Allah kita. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ya, coba lihat tayangkan ayat 34. 1, 2, 3 kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itulah yang mau disampaikan oleh penulis Ibrani, bagaimana kita sampai kepada Injil sepenuhnya. Supaya kita tidak khawatir. Kalau kita hanya mengetahui Tuhan atau memegang firman setengah-setengah, maka hidup kita akan khawatir. Maka hidup kita akan bingung, ketakutan. Waktu Tuhan mau ingin kita maju, kita nggak bisa maju. Karena kita asik memikirkan hari esok. Ini ayat ini sangat luar biasa. Jangan khawatir. Hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Tapi satu pertanyaan sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Saudara masih ragu gak sih sama Tuhan? Saudara udah percaya sama Tuhan Yesus full atau masih ragu? Coba saudara harus jawab nih. Ini kalau nggak ketemu nanti. Saudara sudah percaya penuh sama Tuhan atau masih setengah-setengah? Atau saudara masih ragu? Hah? Ada yang percaya, ada yang bingung, ada yang Saudara percaya gak sih Yesus memeliharamu? Percaya? Percaya atau bingung? Hah? Ada senyum-senyum bingung ya. Iya. Saudara percaya gak Yesus memeliharamu? Percaya? Atau masih ragu? Kalau kita tidak masuk dengan iman kita,
Gini, saudara, gampangnya begini sebenarnya. Ketika saudara ragu, saya ajarin nih caranya. Oke, waktu keraguan muncul, waktu kekhawatiran muncul, saudara ingat saat Tuhan menolongmu. Ya, pasti saudara punya memori, pasti saudara punya kenangan ketika Tuhan menolongmu, benar? Ya, waktu kekhawatiranmu datang, kau ingat ketika Tuhan menolongmu waktu itu. Kenapa? Supaya saudara jangan teruskan jatuh terjebak dengan kekhawatiranmu. Karena pikiran ini adalah cara setan untuk membuat kita ragu. Tuh kan Tuhan gak menjawabmu lagi. Tuh kan Tuhan gak sayang samamu. Tuh kan Tuhan tuh gak adil samamu. Kan pasti begitu. Tapi ketika saudara memegang, saudara pegang atau melihat kembali apa yang sudah Tuhan perbuat kepadamu, engkau akan tahu bahwa Dia sayang samamu. Itu yang akan membuat saudara keluar dari keraguanmu, dari ketakutan dan kekhawatiranmu. Makanya apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kau punya kenangan yang banyak dengan Tuhan. Betul gak? Yang paling sakit perpisahan itu apa sih? Banyak kenangan kan? Iya kan? Kalau kenanganmu gak ada bersama pasanganmu, udahlah, gak ada yang dikenang sama dia. Ya. Tapi ketika banyak kenanganmu, kau semakin susah, semakin berat hatimu. Dulu aku makan bakso di sini. Dulu dia bilang sayang sama aku di sini. Dulu aku membelikan bajunya ini. Dulu aku memberikan perhiasannya ini. Oh, dulu aku sampai jam 1 pagi aku nungguin dia. Iya kan? Aku ketemunya dulu aku sampai melawan mamaku misalnya. Iya kan? Semakin banyak kenangan, semakin ingat dan semakin berat hati untuk memisahkannya. Ya. Makanya ketika perpisahan akan terasa berat. Kenapa? Kenangan itu terlalu banyak. Nah, kalau tidak ada kenangan, bagaimana kita bisa mengingatnya? Bagaimana kita kalau gak ada kenangan itu, kalau gak ada hubungan itu, bagaimana kita kuat mempertahankan? Maka penuh dengan kekhawatiran terus setiap hari. Itu juga dengan Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan supaya kau punya kenangan. Oh, dulu ketika uang sudah kritis, udah gak ada lagi, besok udah gak makan lagi, tiba-tiba Tuhan mengirim, ada orang kirim makanan misalnya. Ketika dulu susah, udah susah banget, ternyata ada orang minjemin uangnya buat aku bisa bertahan. Ketika sudah sakit, gak ada lagi harapan, ternyata Tuhan menyembuhkanku. Ya? Atau ketika aku berdoa, tiba-tiba aku melihat cahaya, Tuhan mengingatkanku. Atau mendengarkan suara Tuhan, atau ada firman Tuhan yang mengingatkanku tentang kebenaran firman. Kenangan-kenangan itulah yang harus kita miliki. Supaya kita tidak sibuk lagi dengan mana yang salah, mana yang benar. Tetapi kebenaran itu akan membuat kita, kenangan itu atau apa yang saudara alami dengan Tuhan akan membuat saudara-saudara bertahan dalam Tuhan. Amin. Ya, bisa ya? Saudara harus pegang. Bangun hubungan dengan Tuhan supaya kau punya kekuatan untuk selalu setia dengan Tuhan. Kalau kau tidak membangun hubungan dengan Tuhan, kau akan susah setia dengan Tuhan. Nanti kau akan banyak bertanya, khawatir, bingung, ketakutan. Tapi kalau kau banyak punya hubungan dengan Tuhan, kau akan tahu, kalau Tuhan mengasihiku, maka aku akan mengasihi orang yang bersalah sama aku. Aku aja banyak salahnya, tapi Tuhan kasihi. Maka aku akan mengasihi orang yang bersalah sama aku.
itulah kenangan-kenangan bersama Tuhan. Amin. Makanya saudaraku, mari kita masuk kepada Injil yang penuh. Apa itu? Perjumpaan dengan Tuhan. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan banyak punya kenangan-kenangan dengan Tuhan. Akan banyak kejadian-kejadian rohani dengan Tuhan. Akan banyak kejadian-kejadian bagaimana tangan Tuhan menolongnya, bagaimana tangan Tuhan memulihkan, bagaimana tangan Tuhan menguatkan. Dan itulah yang menjadi pegangan kita sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Makanya saudaraku, bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sibuk lagi dengan banyak doktrin, banyak pemahaman, banyak tetek bengek tentang berbagai pengajaran. Tapi kita pegang nih, apakah pengajaran yang kita pegang sudah mampu membuat kita berjumpa dengan Tuhan? Apakah pengajaran yang kita pegang sudah mampu kita mendengarkan Tuhan? Apakah pengajaran yang kita pegang sudah mampu membuat kita bergaul dengan Tuhan? Apakah pengajaran yang kita pegang sudah mampu kita bisa berkencan dengan Tuhan? Merindukan Tuhan? Ataukah kita tidak pernah mengalami apa-apa? Mari kita buka hati kita buka pikiran kita mulai mengenali Tuhan yang kita sembah. Amin. Ya, kenalilah Tuhan yang kau sembah. Kita tidak sibuk lagi dengan berbagai ajaran-ajaran yang membuat kita bingung. Kita tidak terjebak lagi dengan pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir. Kita tidak terjebak lagi dengan mata kita yang membuat kita ketakutan. Tapi mari kita datang ke Tuhan, merendahkan hati kita, memegang firman Tuhan yang Dia katakan, aku memelihara engkau. Aku menyertai engkau senantiasa. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan kau mencari lagi seperti orang-orang luar sana mencari. Mencari kehidupan, mencari yang lain. Karena apa? Kita mengatakan apa? Yesus menyiapkan segala sesuatu untukmu. Bagaimana kau mendapatkan itu? Tinggal kau membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya, yang saudara harus pegang, Tuhan sudah siapkan semua kebutuhanmu. Tuhan sudah siapkan semua keperluanmu. Tuhan sudah siapkan kau akan menjadi apa. Tapi cuma satu kuncinya. Kau membangun hubungan dengan Dia. Supaya apa yang disiapkan tersalur dengan baik kepadamu. Terjadi kepadamu, kepada kehidupanmu. Amin. Itu yang kita pegang. Ya, sekali lagi saya katakan, Tuhan sudah siapkan semua padamu yang terbaik. Tapi kalau kau tidak bergaul dengan Dia, tidak membangun hubungan dengan Dia, maka apa yang sudah Tuhan siapkan tidak akan terjadi padamu. Amin. Sekali lagi saya katakan, mendekatlah kepada Tuhan supaya Tuhan mendekat kepadamu. Atau dengan kata lain saya mau katakan, mendekatlah kepada Tuhan supaya Tuhan mengenalimu. Kalau kau tidak pernah mendekat kepada Tuhan, Tuhan tidak kenal kau siapa. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara yang terkasih tidak memandang enteng. Tuhan tidak akan pernah mengenal kita kalau kita tidak mendekat kepada Dia. Mungkin Dia tahu namamu siapa, tapi Dia tidak mengenali kau. Kenapa? Karena tidak ada yang kau perbuat yang benar. Tidak ada kasih yang membuat Tuhan melihat, berhenti dan memberkatimu. Makanya saudara, sekali lagi,
Tuhan butuh korban bakaran dari kita semuanya. Baik itu menghilangkan ketakutan, kekhawatiran, berhenti dari kemalasan, berhenti dari hitung-hitungan waktu. Itu yang Tuhan minta. Ya, kita buat komitmen dari hati kita yang paling dalam. Kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita dan kita tidak akan pernah takut apapun. Amin. Terus memberkati, mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan Engkau memelihara kehidupan kami. Dengan segala sesuatu yang Kau berikan, yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Engkau sudah menyiapkan banyak hal yang baik yang harusnya membuat kami selalu datang padamu. Tapi kami mau ngakuin di hadapan-Mu, ampuni kami atas semua jalan hidup kami yang keliru. Kami terlalu pongah dengan semua yang kami ketahui. Kami hidup dengan kesombongan kami, Tuhan. Kami tahu Engkau menyiapkan segala sesuatu dalam hidup kami, tapi kami tidak mau mendekat. Kami selalu jauh. Kami selalu berusaha mencari-cari jalan-jalan yang baik menurut ukuran kami. Padahal ada jalan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau meneguhkan kami kembali dengan cinta yang kuat. Teguhkan kami Bapa. Buat kami mengerti dan paham dengan benar. Bahwa anugerah dan pertolongan hanya daripada-Mu. Dari Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami. Biarlah penyertaan-Mu yang sempurna tinggal atas kami. Menaungi dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kasih-Mu yang kuat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, katakan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari kita berdiri, kita katakan. Kita katakan dari hati kita. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Kau Tuhan.
alam hidupku. Baik kamu yang Yesus Tuhan kita, Kau harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Kami bersorak-sorak bagimu karena Engkau Allah yang hidup. Hidup ada di tangan-Mu, amin. Hidup di tangan Tuhan, amin. Kita mau katakan hidupku ada di tangan-Mu. Mari kita bersuka cita untuk Tuhan. Karena kita di tangan Tuhan. Oh Yesusku. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan akan ku pikul, akan ku pikul salibku. Jumlah kasih setiamu ku bertahan, Kau kuatku teguhkan imanku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan berkatakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan akan ku pikul, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap senantiasa bersyukur, selalukan bersyukur. Katakan, hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku. Jumlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu
Terima kasih Tuhan. Kita bersorak-sorak untuk Tuhan, kita mau katakan Dia besar. Besarkan nama Tuhan di dalam hatimu, amin. Besarkan nama Tuhan dalam hidupmu, amin. Kita besarkan di dalam hidup kita. Haleluya. Tutup ibadah kita. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda penyerahan kami, tanda ketidakmampuan kami. Biarlah tangan-Mu yang dari sorga turun atas kami Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang kudus Engkau tumpah atas kepala kami dan Kau mengurapi kami dengan hadirat-Mu, dengan cinta-Mu, dengan kekuatan-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Engkau berikan hasil Bapa. Engkau kuduskan hati mereka Bapa. Engkau kuatkan mereka. Engkau teguhkan iman mereka dan menyatakan bahwa Engkau memelihara mereka dalam segenap kehidupan mereka. Biarlah sinar-Mu menyinari mereka Tuhan. Engkau mau sertai anak-anak-Mu. Pulanglah dengan nama sejahtera hati malah berkat Tuhan. Damai yang melampaui segala akal turun atas-Mu. Cinta, kasih, kekuatan, berkat dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu, dari Roh Kudus Roh Allah yang mengasihi, yang memberikan embun pagi padamu, yang memberkati engkau dan memelihara engkau dalam damai dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, mari semua engkau yang percaya berkata, amin. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan Penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan Penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhan.